Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ketahui, kalau kita bicara soal pandemi, maka pandemi COVID ini bukan pertama kalinya. Sejarah menunjukkan pandemi COVID ini telah terjadi berkali-kali. Terjadi berbagai belahan dunia. Di Afrika pernah terjadi, di Jazirah Arabia pernah terjadi, di Eropa pernah terjadi. Sekarang lintas benua, lintas negara. Dampaknya juga bukan hanya dirasakan oleh satu negara. Lintas agama, lintas kebudayaan, lintas tradisi, lintas etnis, dan lain-lain. Tapi pada saat yang bersamaan kita menyaksikan, kita melihat dengan sejarah bagaimana kebudayaan kemudian bereaksi terhadap semua itu. Para budayawan mengatakan bahwa kebudayaan itu cara manusia untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan persoalan ruang dan waktu. Kita juga saat ini menyaksikan bagaimana di tengah pandemi ini tumbuh berbagai solidaritas, tumbuh berbagai inisiasi dari masyarakat, tumbuh berbagai humanitarian concern yang luar biasa. Nah, pada saat ini, di malam hari ini, kita akan mencoba untuk mendekati krisis ini dengan pendekatan kebudayaan. Kita mencoba untuk berikhtiar bagaimana kita membangun kearifan dan kecerdasan sebagai manusia yang berbudaya. Tapi seperti diungkapkan oleh Mbak Yani, di tengah pandemi ini saatnya kita untuk lebih dekat kepada Allah. Tapi pada saat yang bersamaan bukan alasan bagi kita untuk terus bersedih, untuk putus asa. Sebab kebudayaan selalu memberikan jalan keluar. Nah, kita akan mulai dengan para narasumber yang telah hadir di depan kita semua. Selamat malam Mbak Yani Wahid. Selamat malam Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayawan kita Romo Bambang Paningrom. Selamat Sugeng Dalu Pak Bambang. Mbak Yani, tadi kami mendengarkan satu tembang yang luar biasa. Kalau tidak salah itu dari Kanjeng Sultan Agung. Injih. Nah, boleh diberikan penjelasan, eksplorasi tentang apa makna dibalik tembang itu dan relevansinya dengan situasi krisis kemanusiaan kita? Ya Gus, jadi tadi yang Gus katakan bahwa yang namanya pandemi, musibah itu sudah jauh melampaui kita semua. Sejak zaman dahulu sampai sekarang memang berkali-kali datang pandemi. Dan satu-satunya cara untuk menguatkan kemanusiaan salah satunya adalah dengan lewat kebudayaan. Dan seperti kita sama-sama tahu, kebudayaan itu sifatnya atau usianya bahkan lebih tua dari manusia itu sendiri. Manusia datang silih berganti, tetapi kebudayaan terus diturunkan, dan ini adalah alat dari masyarakat, komunitas, untuk menularkan atau menurunkan nilai, menurunkan kepercayaannya, menurunkan sistem kehidupan yang diyakininya, yang dilakoninya. Tujuannya cuma satu kan pada akhirnya ya. Ini semua kan ilmu, kebudayaan juga adalah ilmu. Tapi ilmu yang paling utama adalah tentang hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan itu apa sih? Yang mewujudnya kalau dalam tembang yang tadi kita dengarkan adalah alif. Tentang alif itulah yang memuat seluruh rangkaian kegaiban yang ada di alam semesta, dan manusia diharapkan bisa memahami hakikat itu. Udah bukan pada tempatnya manusia untuk merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling perkasa. Ternyata diberi pandemi saja langsung terkapar, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mbak Ning Yani. Oke, alif menarik sekali. Kan? Dalam bahasa Arab ada kata ulfah, yang berarti kasih sayang, kan? Welas asih. Dan kemanusiaan yang berbasis pada kasih sayang dan welas asih sama manusia itu mungkin yang kemudian bisa menjadi modal dasar untuk memitigasi atau untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan ini.
Betul Gus, betul Gus. Yang kalau umat Islam sendiri kan kita dalam keseharian kita sifat Allah yang sering sekali kita ucapkan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu hampir dalam berbagai macam tindakan kita, gerakan kita, itu yang diajarkan oleh para guru kita untuk selalu kita ucapkan. Di situ saja sudah menunjukkan bahwa kasih dan sayang itu adalah dasar dari semua tindakan kita seharusnya. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Jadi kasih dan sayang itu insya Allah mampu menyelesaikan apapun krisis, apapun persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Asal kita punya rasa kasih dan sayang, ulas asih terhadap sesama. Nah, kalau menurut Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang? Ya, sebenarnya ribuan tahun kita belajar membangun kehidupan dan peradaban. Tetapi kita sampai sekarang ini tidak tambah pintar. Bayangkan, sudah ribuan tahun. Padahal daur hidup manusia itu kan selalu berulang. Dan itu sudah tertulis di banyak kitab. Bahkan di dongeng-dongeng juga ada. Nah, tetapi ada satu yang tidak berubah ternyata. Yaitu hawa nafsu. Saya kira ini adalah saat yang tepat kita kembali ke kosong lagi. Mulih mula niro, kembali ke asal mula lagi. Kemudian bagaimana membangun solidaritas, bersatu, untuk membangun kembali peradaban yang katakan sudah porak-poranda. Dan ini hanya bisa dengan kasih sayang, saya kira. Tidak ada rumus yang lain. Kalau kita masih hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain, tidak ada memiliki empati, pasti semua akan terasa berat untuk ke depan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Hawa nafsu itu yang membedakan kita dengan malaikat, kan? Kalau dalam tradisi tasawuf, yang bisa menguasai hawa nafsu akan menuju ke derajat yang tinggi seperti malaikat. Kalau kemudian dikuasai oleh hawa nafsu, kan, maka dia akan sampai ke serendah-rendahnya. Kan? Mungkin juga karena kebudayaan terkait dengan manusia, maka konjungtur turun naiknya sebuah kebudayaan dalam batas tertentu bisa dikaitkan dengan hawa nafsu. Kan? Kalau dikuasai oleh hawa nafsu, maka kebudayaan akan mengalami involusi, akan mengalami titik nadir. Tapi kalau dikuasai oleh kasih sayang tadi, maka kebudayaan akan mencapai puncak-puncak kebudayaannya. Gitu. Nah, nafsu sendiri menurut saya, nafsu itu kan adalah energi. Energi itu bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk hal yang buruk. Tapi Gus benar, yang paling penting adalah kita yang menguasai hawa nafsu tersebut, kita yang menguasai nafsu kita. Nah, ketika kita pergunakan nafsu kita sebagai sebuah energi demi membuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat, ini justru yang tentunya diharapkan, gitu ya. Inilah justru prinsip-prinsip utama dari agomo sendiri, yaitu membawa kebaikan, membawa maslahah. Oke, terima kasih Mbak Yani. Nah, ini kan kalau kita lihat, kan, pandemi ini kan sekali lagi membangunkan berbagai kepedulian, kan. Kalangan ekonom juga peduli terhadap pandemi, kemudian agamawan juga peduli terhadap pandemi. Teman-teman dari nakes, dari kesehatan, itu luar biasa juga sampai sekarang. Bahkan yang terdepan dalam garda depan menghadapi pandemi ini. Kan. Nah, bagaimana kemudian kalau dari sisi kebudayaan harus memberikan kontribusi terhadap mitigasi pandemi yang saat ini masih berlangsung ini? Kebudayaan yang paling utama kalau menurut saya adalah kemampuannya untuk menyentuh rasa manusia, menyentuh hal-hal yang sifatnya sublim, sifatnya tidak bisa terekspresikan dengan cara yang yang berbeda gitu ya, hanya lewat kepekaan rasa saja, dan itulah yang sesungguhnya mendorong manusia untuk melakukan banyak tindakan. Niating sun itu semua kan tidak bisa dikuantifikasi, tidak bisa tidak bisa diukur ya secara harafiah, tetapi dia mampu menggerakkan manusia, dia adalah daya. Nah, disitulah kemudian kebudayaan memainkan peran ya sebagai alat untuk terus mengasah kepekaan manusia agar tidak hilang rasa kemanusiaannya. Itu menurut saya. Oke, menarik ini. Kita semakin menarik
dalam perbincangan ini. Kita ketemu satu kosakata lagi, rasa. Kalau kita melayani dengan rasa, dan kita berkontribusi dengan rasa, dan kalau kita memberikan solidaritas dengan rasa, maka mungkin nggak ada kata capek, kan? Dan nggak ada kata kecewa kalau misalnya tidak mendapatkan apresiasi yang memadai. Nah, ini mungkin salah satu sumbangan kontribusi kebudayaan soal rasa. Makanan aja kalau nggak ada rasanya, ya bisa tetap memberikan nutrisi, tetap dia bisa memberikan nutrisi, ada kalori di dalamnya. Tapi kalau nggak ada rasanya, berapa lama kita bisa mengkonsumsi makanan itu? Nah, apalagi hal-hal lain dalam kehidupan kita ya, Mas Bambang ya. Pak Bambang, kalau bicara soal rasa dalam kebudayaan, ada nggak nilai-nilai rasa yang bisa di share dari tembang-tembang tadi? Ya, dalam sejarahnya kebudayaan itu selalu mengajarkan bagaimana berempati. Para pujangga itu selalu belajar bagaimana merasakan perasaan orang lain. Dan itu sangat penting, karena kalau kita hanya bisa merasakan perasaan diri kita sendiri, kita akan susah untuk memajukan peradaban. Tentunya kebudayaan ini memiliki kontribusi yang sangat besar, karena kebudayaan kan punya tugas bagaimana memperbaiki kesejahteraan manusia, menghadapi setiap tantangan zamannya. Dan itu hanya bisa dirasakan atau bisa dinikmati kalau kita bisa merasakan perasaan orang lain. Akan susah kalau kita hanya bersenang-senang sendiri, kemudian menikmati milik kita sendiri tanpa melihat apa yang dirasakan oleh orang lain. Peradaban pasti tidak akan pernah maju. Terima kasih. Empati kepada siapapun, empati kepada mereka yang menderita, empati yang kebetulan terkena COVID, empati yang berjuang mati-matian seperti tenaga nakes, begitu. Nah, bagaimana empati ini kemudian diterjemahkan dalam konteks ke depan? Jadi karena kebudayaan bukan hanya post factum, bukan hanya sesuatu yang sudah lalu, tapi kebudayaan juga aspek strategi kebudayaan, bagaimana merancang masa depan. Nah, bagaimana empati itu kemudian menggerakkan kita untuk maju ke depan di tengah situasi kemanusiaan ini, Mbak Yani? Saya rasa kita pada saat ini ya, kita semua menyadari bahwa COVID ini bisa menyerang siapa saja. Artinya di situ bukan cuma empati yang timbul ya di kita semua, tetapi juga ada perasaan di mana kita ini menjadi makhluk yang sangat vulnerable, makhluk yang sangat rentan, dan kita semua sama-sama bisa menjadi korban gitu ya. COVID tidak mengenal pangkat, kedudukan, identitas, tidak mengenal apapun etnis, ya tidak kenal apapun gitu ya. Nah, saya rasa di sini bukan cuma empati yang kita dapatkan ya, tetapi juga adalah bahwa ada rasa kesamaan nasib ini. Solidaritas. Nah, ini harus dipakai untuk umat manusia, bagi kita semua gitu ya, untuk saling membantu satu sama lainnya. Ya. Oke, saya kira benar. COVID ini tanpa identitas, multi identitas, ya. Dia bisa menyasar siapa saja, kalangan agamawan juga kena, budayawan juga terkena, lintas agama, segala umur juga kena. Percaya nggak percaya COVID bisa kena juga. Percaya dan nggak percaya juga bisa terkena juga, faktanya seperti itu. Nah, ini karena lintas itu kemudian menumbuhkan tadi satu rasa kemanusiaan yang tumbuh di semua hati oleh masyarakat yang saat ini yang di sekitar kita. Nah, Iya, jadi Gus, ini kan sekarang kita berada dalam titik yang sangat istimewa dalam sejarah umat manusia, di mana kita semua manusia di muka bumi ini, mau dia warga negara apapun, etnis apapun, ras apapun, suku apapun, dia dari kalangan ekonomi apapun, sosial apapun, ya, kemudian memiliki ideologi apapun, semua sama ini. Kita berada pada titik di mana kita ingin agar COVID ini bisa segera dikalahkan. Bahwa kita bisa melalui pandemi ini dengan selamat, dikelilingi orang-orang yang kita cintai, bersama dengan kawan-kawan dan sahabat kita
kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan baik. Nah, belum pernah ada dalam sejarah umat manusia di mana seluruh umat manusia di muka jagat bumi ini punya tujuan yang sama. Ini adalah energi. Energi ini harus kita kapitalisasi, energi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, energi ini harus kita pergunakan untuk saling menguatkan satu sama lain agar kita bisa segera terbebas dari pandemi. Caranya cuma satu. Caranya adalah dengan cara saling membantu. Nggak ada pilihan lain. Hanya dengan, bukan bergandengan tangan dalam arti harfiah ya, dengan dengan saling memberi. Kita lihat di sekeliling kita, siapa yang paling terkena dampak pandemi ini, siapa? Apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Siapa yang lemah? Maka yang kuat harus membantu. Ini sudah di luar pemerintah, ini sudah di luar pengusaha, ini di luar. Ini semua kita punya kewajiban. Yang punya kelebihan harus membantu yang kekurangan. Oke, menarik Mbak Yeni. Jadi yang kita butuhkan kebudayaan yang berempati, kebudayaan yang berkemanusiaan, kebudayaan yang mendorong saling bantu, saling support tadi. Ya. Nah, ini kira-kira apalagi yang perlu ditumbuhkan energi kebudayaan tadi itu bagaimana diterjemahkan secara lebih konkret dalam konteks pandemi ini, Mbak Yeni. Mungkin Mas Bambang mau nambahi? Monggo, Pak Bambang. Nggih. Kebudayaan itu kan tidak pernah terlepas dari kreativitas. Nah, kreativitas itu sebenarnya munculnya dari tantangan. Dan ini pandemi ini sebuah peringatan yang luar biasa, sebuah tantangan yang luar biasa, di mana kemudian kita harus berpikir ulang bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, maka tantangan itu memunculkan kreativitas baru yang saya kira ini sudah terbukti di banyak tempat. Bahkan kita tidak pernah membayangkan sekarang kita berada di sebuah ruang yang sangat tergantung dengan kamera di mana-mana ya, pertemuan virtual. Ini kan kalau orang tidak berpikir ulang bagaimana kita masih bisa tetap bertemu dengan orang-orang di luar, menyapa orang-orang yang sangat berjarak, maka itu tidak terjadi. Nah, saya kira kebudayaan memberikan arti yang sangat penting dengan munculnya peralatan-peralatan baru, digitalisasi. Saya kira itu akan menjadi sangu untuk kehidupan di masa datang. Wah, benar ini Pak Bambang ya. Jadi kebudayaan itu selalu dinamis dan dinamika itu terjadi karena ada tantangan kebudayaan kan? Dan kebudayaan yang terus hidup, terus dinamis itu akan merespon itu dengan kreativitas kan? Ya, kebudayaan membutuhkan tadi kebudayaan yang cerdas, kebudayaan yang mampu menjawab tantangan kebudayaan itu. Nah, dalam hal ini karena kita salah satu tantangan besarnya adalah COVID, maka dibutuhkan kecerdasan sekaligus kearifan dalam menghadapi COVID. Oke, saya kira ini kata kunci yang sangat luar biasa, yang memberikan kita satu perspektif, satu pandangan bahwa kebudayaan yang mendorong empati, kebudayaan yang mendorong perasaan kemanusiaan, dan kebudayaan yang berbasis pada saling bantu, support tadi yang cerdas itu menjadi modal besar untuk menjawab tantangan COVID ini. Oke, para pemirsa yang budiman, saya kira itu salah satu pesan penting yang kita bisa sarikan dari narasumber kita, Mbak Ning Yeni dan Pak Bambang. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada satu atau dua patah kata dari Mbak Yeni pada pemirsa, monggo. Iya, tadi Mas Bambang menyebutkan soal teknologi, bahwa pandemi ini membawa disrupsi yang luar biasa karena banyak sekali terjadi perubahan-perubahan dalam gaya kita hidup, dalam cara kita berinteraksi, dalam cara kita berkomunikasi, cara kita berelasi berbeda sekali. Teknologi pada akhirnya adalah alat yang dipergunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Tetapi satu yang harus disadari bahwa teknologi tentu tetap harus berdasarkan kepada kemanusiaan. Kemanusiaan tidak akan hilang. Kemanusiaan harus tetap dipertahankan.
Walaupun ada disrupsi, walaupun ada pandemi, walaupun ada berbagai macam musibah yang datang mendera umat manusia, ya karena cara hidup kita ini kan kadang-kadang suka yaitu tadi suka merasa kita terlalu perkasa gitu ya, merusak alam dan lain sebagainya. Pasti akan ada reaksi dari alam. Nah, satu-satunya cara untuk agar kita bisa melewati berbagai macam pandemi dan musibah yang ada gitu adalah dengan cara tetap menguatkan rasa kita. Tetap mendek, tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa, tetap ingat bahwa kita ini adalah makhluk. Gak usah terlalu merasa perkasa gitu ya. Nah, tugasnya makhluk cuma satu, hanyalah saling membantu satu sama lainnya menjadi cahaya ilahi di muka bumi. Oke, terima kasih Mbak Yani.